pagi anak-anak, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bergirang di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita katakan sama-sama haleluya. 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 Kita dapat hidup. Yesus bersamaku, Dia sumber segalanya. Haleluya, saya perlu Yesus, saya perlu Yesus, saya perlu Yesus, saya perlu Yesus di hidupku, saya perlu Yesus, saya perlu Yesus. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami anak-anak SD Kristen Enolim akan sama-sama belajar firman-Mu, biar kami bertumbuh bersama-sama dan kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dalam Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-38 sampai 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Nah, anak-anak, tadi bersama Miss Evi kita sudah baca ada satu cerita bagaimana murid Tuhan Yesus yang nama Yohanes datang sama Tuhan Yesus lalu bilang, "Tuhan Yesus, ada satu orang yang bukan pengikut Kristus atau muridmu malah mengadakan mujizat atau mengusir setan dengan nama-Mu." Nah, anak-anak, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini adalah Tuhan dapat memakai siapa saja. Di dalam cerita ini orang yang dipakai Tuhan bukanlah murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu, tapi dengan nama Tuhan Yesus dia bisa membuat mujizat. Anak-anak, jangan pernah berpikir bahwa kamu kecil, lemah, kamu gak hebat, gak pintar. Aku bukan kakak seminari, Miss. Aku bukan guru sekolah minggu. Aku bukan bapak pendeta. Aku gak bisa jadi berkat, atau aku gak bisa lakukan apapun. Anak-anak, di dalam cerita ini dia adalah seorang biasa yang mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat memakai siapa saja untuk mengerjakan kasih-Nya kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Dia bisa pakai Miss Evi, dia bisa pakai guru-guru, dia bisa pakai kamu, bisa pakai mama dan papa untuk mengerjakan mujizat-Nya di bumi ini. Untuk kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Bahkan di ayat 41 Tuhan Yesus katakan seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Anak-anak, menjadi berkat gak harus lakukan hal-hal besar. Gak harus kamu mengerjakan hal-hal yang kamu gak bisa. Hal sederhana yang dilakukan ini adalah memberi secangkir air minum, maka kamu gak akan kehilangan upah, kata Tuhan Yesus. Nah, hanya hal sederhana loh, secangkir air minum dan kamu bisa jadi berkat. Berarti kamu bisa lakukan hal-hal sederhana untuk jadi berkat.
Gak usah harus berkhotbah, gak usah harus memberitakan Injil atau mengatakan orang. Perlu sih, tapi aku takut Miss. Gak harus lakukan hal-hal yang besar. Jadi berkat, lakukanlah hal-hal sederhana. Yaitu contoh-contoh sederhana ya yang bisa kamu lakukan. Berbagi bekalmu dengan temanmu. Atau ketika temanmu sedih kamu hibur. Atau tersenyum sama nenek di samping rumahmu. Atau menyapa orang-orang ketika kamu lewat. Atau kamu dapat menolong teman-temanmu yang gak bawa pensil ketika belajar. Atau apapun hal-hal sederhana yang bisa membuatmu jadi berkat buat orang lain. Mendoakan contohnya ketika ada temanmu yang membutuhkan pertolongan, kamu berdoa buat Tuhan. Atau membantu mama dan papa di rumah, seperti membersihkan rumah, menjaga adik, atau membantu mama dan papa mencuci piring. Itu hal-hal sederhana, tapi firman Tuhan katakan kamu tidak akan kehilangan upah ketika kamu jadi berkat buat orang lain. Karena itu saya harap anak-anak SD Kristen Elim mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 lakukan hal ini. Jadi berkat gak sulit. Hal-hal sederhana yang tadi Miss Evi contohkan, ketika kamu lakukan, Miss Evi yakin kamu sudah jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat renungan kita hari ini. Tetap semangat di rumah, semangat belajar, jangan kemana-mana, dan ikuti protokol kesehatan ya. Itu saja hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami belajar bahwa walaupun kami kecil, sederhana, kami dapat jadi berkat bagi banyak orang. Kami dapat melakukan hal-hal sederhana yang menyukakan hati Tuhan ketika kami berbagi, ketika kami mengasihi, ketika kami menolong. Karena itu Roh Kudus tolong kami biar kami lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur Bapa, menyerahkan aktivitas panjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang pimpin semua anak-anak SD Kristen Elim. Orang tua, mama papa yang mendampingi, Tuhan berikan kesabaran dan juga hikmat daripada Tuhan. Guru-guru semua Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat jadi berkat anak-anak.